Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, izin saya untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Dinamika Spasial Pertumbuhan Delta Cimanuk, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat dari tahun 2001 sampai tahun 2020. Penelitian ini kami lakukan atas nama saya sendiri, Sodikin, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian Kusnanto dan Lukman Afrianto dari Yayasan Lingkungan Hidup Estuari dan Nur Khalifah dari tim GIS and Remote Sensing UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita awali dari pendahuluan bahwa kita lihat bersama Indramayu merupakan daerah yang berada di kawasan pesisir utara Jawa Barat. Di wilayah Indramayu sebenarnya banyak sekali bermuara sungai, namun sungai yang terbesar adalah Sungai Cimanuk yang berada di Lamaran Tarung, Kecamatan Tigi, Kabupaten Indramayu. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa kawasan pesisir memang punya dinamika yang cukup kompleks. Di sana ada akresi, ada abrasi, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Nah, Sungai Cimanuk ini sebenarnya melintasi beberapa kabupaten sebelum masuk Indramayu. Jadi ada Kabupaten Garut, itu daerah hulunya, melalui Sumedang, Majalengka, dan Cirebon, kemudian Indramayu. Nah, di delta Muara Cimanuk ini, jika dilihat dari luasnya, ya, berdasarkan pantauan dengan menggunakan citra satelit, ini luasnya terus mengalami penambahan dari tahun ke tahun. Atau dengan kata lain, terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, sehingga semakin delta ini semakin meluas. Adapun singkatnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menginterpretasi dan melakukan analisis laju pertumbuhan sedimen secara spasial pada delta Cimanuk pada periode tertentu. Dalam hal ini adalah periode tahun 2000 sampai dengan 2020 menggunakan teknologi remote sensing atau penginderaan jauh dan memberikan gambaran terkait pemanfaatan lahannya pada saat ini. Nah, metode penelitian. Jadi lokasi penelitian seperti sudah disampaikan di awal bahwa penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cantigi, tepatnya di Desa Lamaran Tarung. Kalau kita lihat di titiknya di situ ya, di muara Sungai Cimanuk. Kemudian bahan dan alat. Alat yang digunakan dalam penelitian ini ada laptop, kemudian software Quantum GIS 314, kemudian GPS, dan Google Earth Pro. Kemudian bahannya kita gunakan citra satelit dari Google Earth, yaitu tahun 2001, 2009, 2013, 2017, dan 2020. Nah, secara umum, alur dari penelitian ini adalah seperti ditampilkan dalam bagian berikut ya. Citra Google Earth, kemudian kita interpretasi untuk memperoleh bentukan lahan, digitasi garis. Ini kita digitasi pada tahun 2001, 2009, 2013, 2017, dan 2020. Nah, masing-masing garis ini kita lakukan overlay untuk menghasilkan peta dari perubahan dari garis pantai tersebut untuk mengetahui perubahan delta di Cimanuk ini. Adapun menghitung luasan dari masing-masing tahun adalah menggunakan rumus delta L2 min L1 dikurangi 2 ya, dibagi 2 dengan rentang waktu yang memang tahun akhir dikurangi tahun awal dibagi 2. Kemudian untuk mengetahui pemanfaatan lahan dengan interpretasi citra Google Earth, dan kita melakukan ground check lapangan dengan mengunjungi seluruh kawasan delta Cimanuk dan melakukan identifikasi terhadap penggunaan lahan yang ada di kawasan tersebut. Nah, ini adalah hasilnya, bahwa kita lihat yang warna merah itu adalah garis pada tahun 2001. Pada tahun 2001 posisi garisnya ada di sini. Kemudian pada tahun 2009 itu yang warna kuning. Jadi dia bertambah ya. Pada tahun 2009 dia bertambah. 2013 dia bertambah kembali. Sampai terakhir kita ngambil data tahun 2020 itu sudah sepanjang yang berwarna ungu ya. Berwarna ungu seperti ini. Kemudian ini gambaran secara spasial per tahun ya. Ini tahun 2001, 2009, 2013, 2017, dan 2020. Ini bisa kita lihat bahwa dari tahun 2001 itu hanya segini ya ukuran dari delta, kemudian bertambah sampai terus bertambah gitu.
Nah, kalau kita lihat secara luasan, tahun 2001 itu awalnya delta Cimanuk hanya memiliki luas 683, kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 795 hektar, kemudian tahun 2013 meningkat menjadi 1134 hektar, kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 1376, dan tahun 2020 menjadi 1483. Dan ini gambaran penambahan ya delta dari tahun 2001 sampai dengan 2020. Nah, adapun kalau kita buat mana rentang tertinggi penambahan daratan itu, kita bisa melihat bahwa di sini ya di diagram ini tertinggi adalah pada periode 2009 sampai 2013. Nah, pada 2013-2017 itu tidak lebih tinggi dibandingkan 2009 sampai 2013, dan 2020 17 sampai 20 hanya bertambah sekitar 107 hektar. Bagaimana pemanfaatan lahan yang baru terbentuk saat ini ya, artinya lahan baru yang hasil dari pertumbuhan delta tersebut. Berdasarkan hasil ground check lapangan dan interpretasi dari citra satelit, kita lihat bahwa mayoritas lahan di sana dimanfaatkan untuk lahan tambak ya, seluas 624 hektar. Kemudian nomor 2 adalah digunakan untuk lahan mangrove, karena memang ini sebenarnya dulu adalah lahan dari milik perhutani, sehingga memang lahan kawasan lindung, kawasan hijau untuk dimangrovkan atau dihijaukan. Nah, itu mencapai 22%. Mangrove ini ada yang tumbuh alami, ada juga yang ditanam oleh kelompok masyarakat, oleh nelayan, oleh berbagai LSM dan sebagainya. Nah, kemudian 1% adalah lainnya. Nah, ini digunakan untuk pemukiman. Pemukiman dalam hal ini adalah gubuk untuk tambak mereka, ada juga untuk kebun ya, kebun mereka dan sebagainya. Kemudian, nah ini gambaran pemanfaatan lahan di sana ya realnya. Jadi ini banyak juga yang menerapkan tambak silvofiseri. Ya, beberapa sudah menerapkan tambak silvofiseri. Kemudian ini adalah kawasan mangrove di sana yang beberapa sudah terjadi penebangan gitu. Kemudian ini yang bawah adalah gambaran tambak di daerah sana, pemanfaatan untuk tambak ya, di hasil dari delta yang terbentuk tadi. Baik, mungkin itu presentasi dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.